Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata. Om Saraswati. Namo Astubhyam Warade Kamarupini Siddhi Rambam Korisyami Siddhi Arbawatu Meng Sodom. Om Brahma Wisnu Iswaram Devam Jivatmanam Trilokanam Sarwa Jagat Pratistanam Sudah Klesa Winosanam. Om Hyang Widi, semoga pikiran yang baik selalu datang dan hadir dari segala penjuru. Om Hyang Brahma Wisnu Iswara, Hyang Leluhur Sang Hyang Haji Saraswati, semoga memberikan tuntunan kepada umat sedharma dan saya dalam memberikan renungan di hari yang berbahagia ini. Umat sedharma yang berbahagia, pemirsa Bali TV dimanapun berada, kembali lagi berjumpa bersama saya, Chandra Prawartana, pada program acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saya pada kesempatan ini bukan bermaksud untuk menggurui, begitu juga bukan bermaksud untuk mengajari umat sedharma dimanapun berada, tetapi pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi sastra-sastra agama yang pernah tiang baca, alami, lakukan, bahkan dampaknya pernah tiang rasakan. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan dan hari yang sangat mulia ini, kita masih dalam situasi setelah merayakan hari suci Nyepi atau Sipeng, dan juga sebagai salah satu momentum bagi umat sedharma senusantara dimanapun berada, khususnya yang berada di Bali, melaksanakan catur berata penyepian yang sekaligus merupakan salah satu proses ruang dan waktu yang tetap terus dijalani oleh umat sedharma selama nyepi, yaitu isolasi diri. Ajaran agama Hindu kita sudah mengajarkan isolasi diri setiap tahunnya melalui catur berata penyepian. Tidak hanya saat ini, saat situasi pandemi COVID-19, umat sedharma
dia ngajak bersama-sama untuk selalu isolasi diri sendiri. Yang pertama pikiran, kemudian juga selalu menerapkan 3M ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Walaupun vaksin pandemi COVID ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, namun kita tetap menjaga, mengadaptasi selalu perilaku-perilaku yang bersih dan sehat. Umat sedharma, pada minggu ini di hari Sabtu ya, yaitu di Saniscara Kliwon ya, Huku Warige, kita hari ini akan membicarakan, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, tidak hanya ke Bali TV, begitu juga di akun sosial media yang pribadi terkait dengan situasi perayaan Tumpak Warige. Nah, ini situasi perayaan Tumpak Warige. Tumpak yang kita ketahui umat sedharma sudah barang tentu. Mengapa? Yang pertama, mengapa disebut tumpak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja tumpak tersebut? Nah, yang ketiga, benarkah yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tumpak warige itu bagi yang awam tidak ada benar dan salah? Benarkah tumpak warige ini adalah memuja pohon atau memuja rerumputan, umbi-umbian, kemudian memuja pohon yang besar? Itu yang ada ya sekarang. Benarkah agama Hindu itu memuja pohon itu? Ya, itu yang terjadi sekarang. Kalau benar memuja pohon, bagaimana itu ajaran agama Hindu bisa menjawab hal itu? Nah, kalau tidak, seperti apa? Dalam presisi persepsi ini, jadi sisi pandang ini tidak ada yang salah maupun benar. Tetapi mari kita bercermin dari sastra yang ada. Yang pertama, kita kupas satu persatu secara perlahan umat sedharma ya, dengan bahasa tiang yang sederhana sehingga bermakna dan mengena pada pemahaman umat sedharma di rumah. Oke. Yang pertama mengenai tumpak. Nah, tumpak secara padanan kata atau urat kata atau bahasa kerennya itu adalah etimologi kata. Tumpak itu berasal dari kata tampak. Tampak itu artinya kalau dalam istilah serapannya bahasa Bali itu artinya dekat, mendekat, kemudian merangkul satu sama yang lain, mendekatkan. Tampak dalam istilah Balinya itu dalam anuswara nampak. Nampak itu artinya dekat umat sedharma. Kemudian boleh seselan atau mendapatkan seselan Nah, mendapatkan seselan menjadi tumampak. Ini artinya bersifat aktif. Bersifat aktif. Seselan ini bersifat aktif. Ini sehingga menjadi tumampak. Tumampak itu artinya momentum untuk mendekatkan diri terhadap alam semesta. Ya. Tumampak. Untuk nampak dekat. Sangat sederhana sekali penglingsir kita, leluhur-leluhur kita di Bali menyampaikan itu secara lisan. Ini pengalaman leluhur kuno Dreste. Tetapi itu ada rujukannya di dalam sastra. Nah, mari kita tinjau lebih dalam lagi, penelisik lebih dalam. Nah, tumampak ini mendapatkan persandian di dalamnya dari kata dekat, tumampak, kemudian menjadi kata tampak, nampak. Nah, nampak ini artinya mendekatkan. Apa yang didekatkan? Apa yang didekatkan umat sedharma? Herdaya. Herdaya. Karena dasar ajaran agama Hindu kita adalah srada. Srada itu adalah suara herdaya, mendekatkan.
mendekatkan hati dengan alam semesta. Itu. Jadi tumpak ini adalah salah satu momentum, ya, salah satu momentum untuk mendekatkan diri terhadap lingkungan alam semesta yang disebut dengan tampak dekat. Di Bali dikenal dengan istilah tumpak jadinya, ya. Umat Dharma dikenal dengan istilah tumpak. Nah, tumpak ini adalah momentum mendekatkan herdaya suara hati ini dengan lingkungan alam semesta. Kapan jatuhnya tumampak itu atau tampak itu atau tumpak itu? Nah, ini perlu diketahui umat Dharma dimanapun berada. Sinangkan saniscara ketemu ikang pancawara, sinangkan sabtawara ketemu ikang pancawara, saniscara sabtawaranya nih kliwon pancawaranya nih bertemu saniscara ketemu kliwon, inilah yang disebut sebagai tumpak. Kenapa tumpak? Karena saniscara itu uripnya 9, urip ide Betara Brahma. Kliwon itu adalah urip ide Betara Siwa. Pertemuan antara Brahma dan Siwa ini adalah salah satu bentuk perpaduan, mendekatkan, ya, cara untuk menciptakan pemuliaan dan juga nyomye, pralina ikang jagat. Jadi bagaimana proses menciptakan dan proses pengeleburan. Di sini adanya siklus sains itu ilmiah, adanya siklus di dalamnya. Itu disebut dengan momentum tumpak. Sangat ilmiah sekali ajaran agama Hindu kita, ya, dengan agama kita, agam-agaman kita, agama Hindu kita. Agama itu agam-agaman, pedoman kita. Sangat ilmuwan sekali para leluhur kita mewariskan ajaran Dharma ini, sehingga turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain nyentana sentana Dharma. Dharma nggih. Jadi tumpak ini perpaduan antara saniscara dan kliwon. Kecuali ada sabtawara yang tidak ada hubungannya dengan kliwon, yaitu saniscara umanis. Ini hari suci Saraswati. Ya, berbeda. Ada salah satu perpaduannya. Sanes cara kliwon itu. Sanes cara kliwon 8 dan 9 penguripnya, ya, 9 dan 8. Itu jumlahnya adalah 17. 17 itu jika ditambah menjadi 8. 8 itu artinya angka yang tidak pernah terputus. Angka urip yang tidak pernah terputus inilah yang disebut dengan kehidupan utpeti setiti paralina. Jadi lahir, hidup, dan mati. Setelah mati kemana? Tumbuhlah generasi yang baru. Tumpak ini terbagi menjadi 6. Antara lain, Sinte landep, tumpak landep. Ini caranya. Caranya umat Dharma dimanapun berada, kalau kita menghitung wuku, pawukon, begitu, yang datangnya setiap 6 bulan sekali. Misalnya, ini budak kliwon. Iki budak kliwon nggih, hampura budak kliwon, ring tangan kanan iki budak kliwon. Riki tumpak. Iki budak wage. Niki anggara kasih. Niki ten wenten hari suci biasanya, atau di sini disebut sebagai hari yang biasa, ya. Tapi ini ada maknanya juga dalam sebuah kehidupan. Di sini artinya ada jeda di sini dalam perayaan. Jadi kalau wuku kita kenal, umat Dharma dimanapun berada, nggih, nika wenten 30 wuku atau pawukon yang datangnya hari suci itu setiap 6 bulan sekali. Begitu juga dengan tumpak, datangnya setiap 6 bulan sekali. Sinte, ini buduk kliwon sinte. Landap, tumpak, landap. Payogan ide Sangyang Siwa Pasupati. Landap ukir kulantir tolu. Gumbrag wariga. Ini tumpak wariga yang kita bahas saat ini. Jadi sinte, landap, ukir, kulantir, tolu, gumbrag, wariga. Warigadian, julung wangi, sungsang, dumulan, kuningan. Tumpak kuningan, hari suci kuningan. Langkir, mendang sia, pujut, pang, kerulut, tumpak kerulut. Merakeh, tambir, menakungan, matal, uye, tumpak uye. Nail, perambakat, bala, ugu, wayang, tumpak wayang.
Klau Dukut Watu Gunung. Ada 6 tumpak di sini. Dari landap sampai wayang, tumpak wayang. Ada 6 tumpak. Ada sanes cara yang tidak ketemu dengan Kliwon, salah satunya di Watu Gunung. Sanes cara umanis Wuku Watu Gunung, yaitu perayaan Hari Suci Saraswati. Ada keterikatan satu wuku dengan wuku yang lain yang jelas. Sinta landap ukir kulantir tolu gumrag warige. Kalau sudah warige, tumpak warige berarti pemuliaan terhadap tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi, pemuliaan terhadap tumbuh-tumbuhan. Bukan umat Hindu memuja pepohonan, itu satu, ya, bukan. Yang kedua, bukan umat Hindu nike memuja tumbuh-tumbuhan, entik-entikan, sarwa umbi-umbian, rerumputan, bukan. Tetapi umat Hindu memuja pemuliaan energi yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan telah banyak memberikan sumbangsih makanan, buah-buahan terhadap diri manusia. Apakah di dalam tubuh manusia ini ada unsur tumbuh-tumbuhan? Ada. Buah yang kita makan ada unsur sari-sarinya di dalamnya, di dalam tubuh kita. Daun yang kita makan dijadikan sayuran, kemudian dimasak, dimakan oleh tubuh kita, ada energi di dalam tubuh kita. Ada kandungan sayur, vitamin di dalam tubuh kita. Kemudian buah juga seperti itu. Nasi pun biji, ya, biji-bijian, itu ada kandungan di dalam tubuh manusia sehingga manusia bisa tumbuh dan hidup. Oke, Maksud Dharma, ketika manusia bisa tumbuh dan hidup, apakah kita tidak pernah berterima kasih dengan keberadaan tumbuh-tumbuhan tersebut? Tentunya kita patut berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan itu karena tumbuh-tumbuhan telah memberikan kehidupan bagi diri kita. Dengan cara apa? Momentum, ini momen. Momennya yang tepat itu saat sanis cara Kliwon wuku warige. Itu berdasarkan atas pendekatan secara ilmiah, karena ekosistem alam semesta itu selalu ada timbal balik mutualisme. Contohnya, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Manusia menghirup oksigen. Manusia mengeluarkan karbon dioksida, tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida untuk dijadikan bahan makanan oleh tumbuh-tumbuhan agar selalu tetap hidup. Manusia bisa hidup, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, sehingga terjadi yang namanya ekosistem simbiosis mutualisme. Niki pendekatan ilmiahnya. Ini pendekatan secara keilmuannya. Jadi sangat jelas bahwa tumpak warige ini adalah berdasarkan atas ilmu juga, selain agama. Dalam sastra agama disebutkan, umat Dharma nggih, dalam lontar tutur Bagawan Agastya Purana dijelaskan, dan juga di dalam lontar Sundarigama dijelaskan bahwa ayuwo tan masih ring sarwa prani mapan prani ikang prana. Ayuwo tan masih ring sarwa prani mapan prani ikang prana. Jadi siapapun yang tidak bisa memuliakan makhluk hidup ini, maka tidak ada timbul prana, nafas di dalam diri manusia. Sama dengan pandemi COVID-19 saat ini, umat Dharma dimanapun berada. Ini adalah sebuah momentum perenungan saat Nyepi kemarin kita. Sekarang sudah timbul tahun baru agama Hindu, tahun baru Saka. Momentum kita untuk melihat ke dalam jati diri kita bahwa sejauh mana kita sudah memuliakan alam semesta ini lewat hari tumpak warige ini. Jadi ini adalah pemuliaan dari sisi ilmu dapat, itu adalah ekosistem alam harus terjaga, yang sering disebut dengan fotosintesis, istilah kerennya. Fotosintesis itu adalah tumbuh-tumbuhan memasak makanannya, ya, dengan daun, dengan zat klorofil, kemudian hasilnya itu berupa glukosa dan oksigen. Oksigen ini yang kita serap dalam tubuh manusia. Sehingga
Ada nggak unsur di dalam tubuh manusia? Ada kandungan sari-sari daripada tumbuh-tumbuhan itu. Dari bunga menjadi buah, dari batang bisa tumbuh buah gitu. Mangde mebuah kayune, mangde mebuah supaya berbuah pikiran kita, supaya berbuah suara hati kita, suara herdaya kita, dekatkanlah dengan serada tumpak warige ini. Mas Dharma nggih. 9 tambah 8 itu 17. Perpaduannya itu disebut dengan urip pengurip jagat. Itu sanes cara kliwon wuku warige. Di dalam lontar tutur Bagawan Agastya Purana dijelaskan bahwa ketika ya dalam pendekatan spiritual dijelaskan ketika Sang Hyang Widi dalam bentuk nirguna Brahman menjelma menjadi saguna Brahman. Nirguna Brahman iki abstrak, saguna Brahman ini sudah terpengaruhi alam maya, dipengaruhi alam maya menjadilah dewa. Dewa ini menjadi pelindung, menjadi betara. Betara ini yang ada pada sarwa ketikan sarwa tumo adalah betara sangkara. Sangkara ini adalah pengidering jagat buana kabeh. Jadi dewata nama sangkara ini ada Iswara, Maheswara, Brahma, kemudian Rudra, Mahadewa, Sangkara, ya, Wisnu, Sambu, Ring Madyaning Desa, Ida Betara, Siwa. Dalam pendekatan spiritual dijelaskan ketika Sang Hyang Widi dalam bentuk nirguna Brahman menjelma menjadi saguna Brahman. Nirguna Brahman iki abstrak, saguna Brahman ini sudah terpengaruhi alam maya, dipengaruhi alam maya menjadilah dewa. Dewa ini menjadi pelindung, menjadi betara. Betara ini yang ada pada sarwa ketikan sarwa tumo adalah betara sangkara. Sangkara ini adalah pengidering jagat buana kabeh. Jadi dewata nama sangkara ini ada Iswara, Maheswara, Brahma, kemudian Rudra, Mahadewa, Sangkara, ya, Wisnu, Sambu, Ring Madyaning Desa, Ida Betara, Siwa. Sangkara ini uripnya satu, warnanya hijau, ya. Maka yang dipuja di puncak Mangu itu adalah serba memiliki hijau. Ada ekosistem penghijauan, yaitu pemuliaan alam semesta dalam bentuk tumbuhan. Jadi kita perlu mendekatkan dengan tumbuh-tumbuhan ini, mendekatkan diri. Kalau kita mau menebang tumbuh-tumbuhan berarti kita mau menanamnya. Kalau kita hanya menebang saja tanpa menanamnya berarti kita telah mengurangi kehidupan kita. Oksigen sudah tidak ada. Ini adalah paru-paru dunia tumbuh-tumbuhan. Umat sedharma dimanapun berada. Jadi sebetulnya agama Hindu kita penafsiran mengenai memuja tumbuh-tumbuhan itu sudah terpatahkan. Itu sangat keliru sekali. Bukan benar dan salah, tetapi mari kita cari solusi yang lebih tepat, yang lebih bijak begitu. Sehingga kita bisa tata berpikir kita, tata berbicara kita, tata melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang tumpak ini, apakah Hindu memuja hewan, Hindu memuja tumbuh-tumbuhan, akan terjadi keseimbangan atau harmonisasi semesta. Umat sedharma nggih. Tumpak warige itu jatuh setiap 6 bulan sekali. Mengapa? Jelas, karena tumpak warige itu atau tumpak uduh itu atau tumpak pengatag itu ini sesuai dengan tradisi, sesuai dengan budaya yang berkembang di masing-masing wilayah itu berbeda-beda penyebutannya. Mengapa berbeda-beda? Karena agama Hindu tumbuh merangkul budaya dan adat setempat. Itu yang menyebabkan berbeda. Tetapi maknanya sama maknanya. Pemaknaannya adalah kepada
sarwo tumuh, yaitu sarwo entik-entikan yang tumbuh di alam semesta ini. Sama pemaknaannya umat sedharma ya. Ada bilang tumpak uduh, benar, benar. Ada dibilang tumpak pengatag, benar, benar. Ada yang bilang tumpak pengarah, benar, benar. Sami patut. Ada yang bilang tumpak warige, benar, benar. Tumpak warige ini warah ing rage, nguwarahin angge sarire. Warige ini juga berarti selalu kita memberikan alarm pengingat pada diri kita, kepada alam semesta ini agar selalu ingat dan yakin. Itu disebut dengan warige, warah ing rage. Kemudian warige dalam konteks waktu. Tapi dalam warige dalam konteks tumbuh-tumbuhan, dia adalah sebagai salah alarm yang berbunyi saat tumpak warige ini, mengingatkan waktu momen kita untuk mendekatkan kepada sarwo tumuh. Sebagai payogannya ide Sang Hyang Sangkara, Betara Sangkara, manifestasi dari Sang Hyang Widi itu sendiri. Betara, Dewa, Kelawaning, Brahman itu sendiri. Bukan Brahma, Brahman, yaitu Sang Hyang Widi itu sendiri. Umat sedharma jadi sinangkan 6 bulan sekali, jelas perhitungannya secara tike, secara warige, secara penanggalan, jelas 6 bulan sekali datangnya. Uripnya 1 karena Sang Hyang Sangkara. Kenapa 1? Karena kekuatan daripada tumbuh-tumbuhan itu hanya memiliki eke permana. Eke permana itu apa? Bayu. Dia memiliki kekuatan bergerak saja. Itulah disimbolisasikan dalam bentuk ide Betara Sangkara, payogannya ide Betara Sangkara memberikan anugerah kepada sarwo tumuh. Prosesnya tidak langsung memberikan banten ayaban di luar dan di bawah itu dengan dengan segan dan seterusnya, tidak langsung seperti itu, tetapi ada proses ritualnya yang dilakukan. Ya, sebentar yang akan sampaikan terkait dengan acaranya seperti apa. Ya. Umat sedharma jadi 6 bulan sekali ini tumpak warige ini dilaksanakan, dan terus itu dilaksanakan, bahkan kalta orang sekarang itu anak muda adalah berulang tahun tumpak warige itu setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali datang, 6 bulan sekali datang, 6 bulan adalah momen. Itu momen puncaknya, tetapi setiap hari kita sudah melaksanakan tumpak warige itu sendiri melalui menanam bibit, kemudian menyiram bibit sampai panen. Sekian banyaknya proses ruang dan waktu yang kita jalani. Umat sedharma sinangkan selai lemeng, ini dinyatakan di dalam lontar tapiniannya, sinangkan selai lemeng sedereng utawi sedurung, ya, sedurung galungan lan kuningan, galungan terutama itu 25 hari sebelum galungan tetap dilaksanakan upacara tumpak warige. Apa tujuannya, umat sedharma? Tujuannya adalah selain tadi tumpak warige itu warah ing raga, warah ring sejeroning kawentenan alam semesta ini, memberikan pengetahuan kepada alam semesta ini, pemuliaan kepada tumbuh-tumbuhan ini, juga adalah salah satu bentuk unduh, ya. Tumpak uduh. Nah, tumpak uduh itu berasal dari kata unduh. Unduh itu artinya mengumpulkan sari-sari makanan yang ada dalam tumbuh-tumbuhan. Kita memuliakan dia agar memberikan sari amerta bagi kehidupan ini. Itu disebut dengan unduh atau uduh. Nah, uduh itu adalah pituduh. Pituduh itu adalah salah satu cara agar kita dalam hidup ini selalu teduh, ya, karena kita dilindungi selalu oleh tumbuh-tumbuhan. Teduh, kehidupan ini supaya teduh, landuh, gemah ripah loh cinawi. Ya, jadi sederhana begitu leluhur kita mewariskan ajaran Hindu ini melalui lontar. Tidak ada lagi kata back to Weda sebetulnya, karena ajaran Saripati Weda itu sudah mengalir seperti pencar yang ada di lautan. Seperti nelayan yang mencari ikan, punya jala,
kemudian dipencar begitu saja ikannya, ditarik ikan tersebut, ikan ini apa saja ada di dalamnya itu, ada ikan, ada sampah dan seterusnya, itu masuk dia ke pencar itu. Begitu juga agama Hindu. Agama Hindu dari satu sumber ke semuanya. Dia merangkul adat, dia merangkul tradisi, dia merangkul budaya, dia merangkul dreste yang ada, sehingga tidak pernah kelihatan mana sesungguhnya ajaran agama Hindu ini. Dia tidak nampak, tetapi ada. Dia ada, tapi tidak nampak. Sering diperdebatkan, sesungguhnya dia tidak jauh dalam diri kita. Serade, redaya, seperti tadi, tumpak warige nih ke warah ingrage itu. Dan ada uduh. Uduh ini pituduh, neduhin. Pengarah, ngarahin. Ngarah. Istilah bari ngarah itu adalah mepikeling. Mepikeling itu artinya memberitahu. Memberitahu itu kalau bahasa kerennya sekarang adalah notification dalam handphone Android, smartphone, smart dharma dimanapun berada. Jadi notification ini muncul dia. Notifikasinya muncul. Tumpak warige, jani tumpak warige nih, tumpak bubuh jani. Ben selai lemang bu, jani galungan. Penglingsir kita dadong-dadong, kumpi-kumpi, peka-peka itu pasti tahu. Ini adalah salah satu pembelajaran, proses pembelajaran bagi generasi selanjutnya agar tahu begitu. Itulah disebut Hindu itu sana tana dharmas. Bergenerasi dharma inilah yang dipegang. Maka dharma tidak pernah terlihat. Dharma ini selalu teduh. Tidak beridentitas, tidak nyapo kadi aku, tidak harus memutih-mutih, tidak harus memoleng-moleng, tidak harus memiliki kedudukan yang sangat tinggi, jabatan dan apapun, tetapi ini adalah ajaran dharma itu perilaku, tindakan. Tanpa tindakan, tanpa pernah melakukan, tanpa pernah mencoba, tanpa pernah mengalami, tidak ada hasilnya. Tidak pernah merasakan, tanpa menghayati dan merasakan, ajaran dharma tidak akan pernah kita temui. Mat Dharma tidak akan pernah kita temui. Ring sati sakata lingang ambek ing sarire ketemu ikang yang dharma itu dinyatakan dalam Sara Samucaya bahwa dharma itu ada di dalam diri kita sesungguhnya. Hanya kita saja yang mau menggali atau tidak. Sejauh mana pengetahuan kita. Walau ya kadis segara tanpa tepi. Kembali lagi ke tumpak warga ini pengatag, ngarahin, ya disebut dengan pengatag dan juga ngarahin ini. Ada konsep dulu para leluhur tidak pernah mengetahui yang namanya bahasa Kawi, bahasa Sanskerta. Para leluhur zaman dulu belum pernah dia mengetahui, tetapi ada bahasa sesontengan yang dipergunakan selai lemang sebelum galungan. Ada yang dipergunakan untuk ngarahin, memberikan kekuatan. Pikiran ini memberikan kekuatan pada tumbuh-tumbuhan ini agar bisa berbuah, berbunga dan berbuah. Mengapa ada bunga? Karena manusia diuji coba. Berbunga. Dia berbunga, layu, mekar, layu, mekar. Sejauh mana manusia ini diuji dalam proses kehidupannya. Mau tidak memupuk tanaman itu? Maukah menyiram tanaman itu? Mau tidak memuliakan lingkungan itu? Dia makanya layu, mekar lagi, layu, mekar lagi. Kalau kita bagus memupuk tumbuh-tumbuhan itu, maka dia akan berbuah. Niki sampun yang berbuah ini disebut dengan hasil dari layu dan mekarnya bunga. Begitu juga dalam kehidupan, itu simbol dalam kehidupan kita. Sakit kelawaning senang, bahagia kelawaning duka, suka duka lara kelawaning pati, suka bahagia, lara kesengsaraan, penderitaan. Penderitaan ini layu. Kemudian kalau mekar ini apa? Kebahagiaan. Mekar, layu, mekar, layu, mekar, layu. Kita ini sebetulnya lahir dari mekar layu semuanya ya. Ada mekar, ada yang layu. Kehidupan ini selalu berdinamika, berwarna kehidupan ini. Sehingga bisakah kehidupan ini bermakna? Bermaknanya dari mana? Berbuah itu sendiri. Tumpak warga ini menuntun sebetulnya umat sedharma dalam proses menjalani kehidupan, pengalaman hidup. Ya, pahit getirnya di dalam kehidupan ini untuk memuliakan lingkungan, tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu dalam Buana Agung, dalam Buana Alit disimulkan dia rambut bulu yang ada dalam tubuh ini dia disimulkan itu adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh dia.
ya, tumbuh di dalam tubuh manusia. Yang paling penting adalah tumbuh-tumbuhan itu dalam tubuh manusia bisa tumbuh sebagai peneduh dalam diri manusia. Di luar diri manusia, tumbuh-tumbuhan itu selalu dimuliakan. Maka saat tumpek bubuh itu pasti ada sesajen bubuh. Bubuh itu kenapa diberikan bubuh? Apa ini tumbuh-tumbuhannya memang tidak bisa diberikan nasi ya? Nah, itu pertanyaannya. Apa itu sarana bubuh itu hanya semacam aksesoris saja ya? Oh tidak, teman saudara mangge. Di dalam upacara agama, upakarayannya, pirantiannya itu ada yang namanya makna. Ada simbol, ada makna. Ada simbol bubuh, ada makna bubuh. Bubuh itu apa artinya? Ubuh. Ubuh itu maksudnya apa? Memelihara. Memelihara apa? Tumbuh-tumbuhan. Kenapa bubuh? Bubuh ini adalah seperti makanan orang yang sudah tua begitu ya. Makanan bagi orang-orang tua, orang penggelingsir kita diberikan bubuh biasanya. Karena tidak bisa lagi makan nasi atau apa. Tidak bisa lagi karena dalam situasi fisik yang sudah tidak bisa mengkonsumsi. Bubuh ini juga berarti ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang pertama. Yang pertama, eke permana, dwi permananya binatang. Yang ketiga baru manusia. Makanya jangan nyapo kadiaku menjadi manusia. Kita adalah adik yang paling terkecil di antara tumbuh-tumbuhan, di antara binatang, dan bahkan kita di hadapan Sang Hyang Widi, kita adalah makhluk yang paling muda. Tetapi mengapa kita merusak alam semesta ini? Tumbuh-tumbuhan adalah kakak tertua kita. Makanya dia dituakan. Dalam istilah bahasa Balinya itu adalah diberikan bubuh. Itu tujuannya adalah bisa dia memberikan peneduh bagi diri kita, karena tumbuh-tumbuhan bisa meneduhkan jiwa kita, dan diberikan bubuh ini tujuannya adalah supaya kita bisa ngubuhin sarwa prani tangkar, mengubuhin sarwa entik-entikan yang ada, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini begitu. Sangat sederhana sekali kelihatan ya dari tumpak warga ini. Sang Hyang Sangkara itu Sangkara ya, beliau yang memiliki kekuatan kare ini ada kekuatan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu sendiri, berwujudlah hijau. Kenapa hijau? Karena daun lebih banyak hijau biasanya, sehingga diidentikan sebagai Sang Hyang Sangkara. Pura Puncak Mangu itu salah satunya, adalah salah satu pemuliaan di hutan, banyak tumbuh-tumbuhan yang ada. Umat sedharma dimanapun berada, jadi ada sesontengan, ada istilah penyebutan saat mengaturkan banten, tumpak uduh, tumpak bubuh, tumpak pengatag ini, atau tumpak warige ini. Umat sedharma ada bilang seperti niki, kaki-kaki dadong hijau, kaki-kaki dadong hijau, jeruk penyarikan jumah, ben selai lemang galungan, mebuahnya ngad kangen, ngad kelon, ngad kau, ngad kaje, mangda side ngad. Ini kita tidak bisa menampilkan atau tidak bisa menghilangkan sesontengan ini atau nyapo kadiaku penglingsir dulu sudah lebih pintar dibandingkan kita sekarang. Baru kita tahu sedikit sastra, begitu baru langsung kita menyalahkan hal yang dulu. Tidak. Kita tahu sastra, agama, berdasarkan adalah sastrata, dan juga belajar dari guru tah, dan kita mengalami sendiri lewat swasta. Kita juga belajar lewat sesontengan itu, ya, lisan itu. Walaupun bahasa sederhana, tetapi redaya dari penglingsir kita dulu tulus ikhlas. Sekarang banyak tulus ikhlas itu yang kamuflase. Sehingga apa yang terjadi, kamuflase itu maksudnya tiruan. Atau sering disebut dalam
ampura niki agak tinggi sedikit bahasanya, tetapi tidak nyerem-nyeremin maksudnya nih ke teori simulasi dari yang aslinya itu disebut dengan simulakra, jadi menyerupai aslinya, padahal tidak seperti itu. Tulus ikhlas dengan pamrih ya. Banyak sekarang terjadi seperti itu. Maka oleh karena itu belajarlah dari penglingsir leluhur kita dulu, leluhur yang ada sekarang dan leluhur yang sudah tidak ada. Itu disebut dengan luhur. Luhur itulah sebagai peneduh kita. Belajar dari peneduh itu. Kalau kita tidak belajar peneduh, maka diri kita tuduhan. Dalam sila balinya itu adalah bocor sana sini pemikirannya. Tidak fokus. Tuduhan. Banyak tuduhan yang terjadi dalam diri kita. Kalau diri kita tidak teduh, tidak diberikan peneduh dari leluhur kita, tidak memuliakan leluhur kita. Sehingga banyak tuduhan, prasangka, kabar hoax, isu dan lain sebagainya. Tidak perlu dilawan. Senyumi saja. Tidak perlu dilawan. Isu apapun pro dan kontra itu tidak perlu dilawan. Dengan kelawan yang kiwo niku nak nyakup dados siki niku. Tidak usah dilawan. Diam pun itu emas. Air yang tenang di dalam laut itu dia bisa menenggelamkan dibandingkan dengan riakan ombak di sisi pantai itu justru dia berbuih. Mulutnya berbicara, tetapi pemaknaan mengalami sendiri itu belum pernah dialami sendiri. Sehingga itu sebatas teori belaka. Sehingga apa yang perlu dilakukan, alami dulu. Tiang bisa berbicara seperti ini bukan tiang nyapo kadiaku, merasa dewek mangkana, merasa dewek paling dua, paling bisa dan seterusnya. Enggak, tiang memberikan dharma wacana, juga tiang memberikan alarm pada diri sendiri bahwa saat tumpak wariga apa yang tiang bisa lakukan. Itu disebut dengan wacana ning ing sarire, berbicara dengan diri atau herdaya. Kalau pas rasanya apa yang dia sampaikan, pergunakan. Jika tidak, silakan cukup cakupkan tangan santi saja. Tidak usah diperdebatkan. Karena agama memang tidak bisa diperdebatkan. Agama adalah sebuah keyakinan. A yang artinya tidak, gama yang artinya goyah. Tidak goyah itu artinya keyakinan. Kalau sudah berdebat itu namanya goyah. Goyah berkeyakinan. Maka ajaran agama Hindu kita menekankan srada, sred hredaya, sari pati hredaya. Sari pati hredaya itu artinya sa katalingan ambek. Ambeki ngering angga sarire itu artinya mendekatkan hati dengan alam semesta. Mendekatkan hati dengan hati. Dengan hati, dengan pikiran, hati dengan perkataan, hati dengan perilaku. Itu baru menjadi orang yang moksartam katanya. Moksartam jaga dite ya caiti dharma. Tidak perlu belajar yang tinggi-tinggi sampai segublag buku yang dipelajari begitu misalnya. Bagus, tetapi kalau tidak dilaksanakan ya mubazir juga. Lakukan trita karana dan trikaya parisuda atau trikaya parisuda saja sudah cukup, atau subo karma saja sudah cukup. Subo karma, karma perbuatan, subo sudah berbuat enggak? Kalau belum ya asubo karma. Belum berbuat, belum bermanfaat bagi orang lain, asubo karma, perbuatan corah. Kalau subo karma, su baik, subo sudah melakukan yang baik, sudah selesai. Berarti kita sudah berbuah seperti tumbuh-tumbuhan, layaknya tumbuh-tumbuhan. Melakukan perbuatan itu sudah berbuah. Seperti tumbuh-tumbuhan yang ada dia bisa tumbuh dulu. Ini adalah proses ruang dan waktu. Lakukan trita karana dan trikaya parisuda atau trikaya parisuda saja sudah cukup, atau subo karma saja sudah cukup. Subo karma, karma perbuatan, subo sudah berbuat enggak? Kalau belum ya asubo karma. Belum berbuat, belum bermanfaat bagi orang lain, asubo karma, perbuatan corah. Kalau subo karma, su baik, subo sudah melakukan yang baik, sudah selesai. Berarti kita sudah berbuah seperti tumbuh-tumbuhan, layaknya tumbuh-tumbuhan. Melakukan perbuatan itu sudah berbuah. Seperti tumbuh-tumbuhan yang ada dia bisa tumbuh dulu. Ini adalah proses ruang dan waktu. Jadi dari telur kepompong, ulat, kemudian menjadi kupu-kupu ya. Itu proses itu. Melalui proses ruang dan waktu. Jangan harap yang baru jadi ulat ingin langsung menjadi kupu-kupu. Marengude langsung menjadi kupu-kupu. Itu tidak ada seperti itu. Ada proses ruang dan waktu di sana.
Manusia juga seperti itu. Bless mas mas. Ide Betara Wisnu niku mas. Lahir ke dunia. Sebab bisa megang. Sebab bisa menjalan. Sebab bisa memunyi. Semuanya Karena agama Hindu kita adalah agama Tirta di Bali. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tidak bisa dia dilepaskan dengan air. Tanpa air, dia tidak akan bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan beragama kita. Tirta itu tidak bisa dihilangkan. Itu disebut dengan agama Tirta di Bali. Agama Tirta di Bali itu adalah selalu memercikkan peneduhan. Maka air yang bisa meneduhkan. Dan orang yang besar yang sudah melalui proses dari bibit, pembibitan dari dia lahir sampai dia sarjana, sampai dia memiliki kesuksesan, dia sebetulnya harus menjadi peneduh kalau sudah sukses. Bukan malah banyaknya tuduhan yang diberikan kepada orang lain atau bahkan menjatuhkan orang lain. Itu tidak bisa kita nanti belajar dari tumbuh-tumbuhan lewat tumpak warige. Tumpak warige itu tidak semata hanya sebatas kontestasi Ngayaban seperti ini, Ngayaban, Banten. Setelah itu di batang pohonnya bawa cerurit, bawa kapak, bawa arit atau apapun namanya, pengupak atau apapun, karena banyak istilah di Bali, ya, pisau itu langsung ditebang begitu, kaki, dadong, cuma dan setelah itu selesai. Apa artinya? Sinawang. Nah, bukan begitu harapannya ya. Tetapi ada momentum itu. Tumpak warige itu adalah pemuliaan, peneduhan. Neduhing dewek irage, neduhing dewek nyamu irage, neduhing dewek timpal irage, neduhing lingkungan yang ada, lingkungan tumbuh-tumbuhan itu maksudnya tumpak warige itu. Tidak hanya tumpak warige itu adalah momentum untuk tumbuh-tumbuhan, memuja tumbuh-tumbuhan begini, pembuahan tumbuh-tumbuhan yang isi saput pola yang banyak serampangnya, angker dan seterusnya. Dicari-cari itu sampai ke dalam-dalam yang angker-angker dan seterusnya. Bukan begitu tumpak warige. Tumpak warige yang sesungguhnya ini adalah sebuah tafsir, karena semuanya adalah sebuah kesatuan tafsir. Tafsir menjadi pembenaran tafsir, pembenaran tafsir menjadi kebenaran tafsir. Kebenaran tafsir itulah yang disebut sebagai sebuah sarining ring hredaya. Sarining hredaya itu adalah hakikat kehidupan. Jadi ini salah satu bentuk cara kita untuk belajar lewat tumbuh-tumbuhan. Sarwo tumuh, ya, yang ada tumuh nike sampun kita nike sampun wuking ring angge sarida ngureh ring sejeroning kawentenan tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh dia. Selain lemang itu juga ada prosesnya. Dia dari berbunga, dari tumpak warige ya ke galungan. Ada proses dari tumbuh dulu bibit tanaman itu menjadi dia batang, carang pohon, muncul daun. Setelah muncul daun ini dia memasak makanan, dia proses ini. Sama dengan manusia. Manusia saat ini ingin instan sampai makanannya mie instan itu ya. Instan saja tanpa melalui proses ya. Prosesnya yang dilihat bukan hanya hasilnya saja. Proses bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh saat tumpak warige ini. Tumpak pengatak, tumpak pengarah, tumpak bubu ini tumbuh dia. Carangnya, kemudian ranting-rantingnya itu tumbuh, ada dedaunannya. Setelah ada daun, kemudian berbunga. Berbunga dia. Bunga ini dia juga kalau tidak bisa menerpa angin dan seterusnya, dia tidak bisa menghasilkan. Oleh karena itu berikan dia kekuatan power saat tumpak warige. Mangdenged membuah supaya banyak buahnya, itu maksudnya nggih pemirsa yang ada di Indonesia, di Nusantara biar tahu. Ngad membuah itu dalam istilah Bali artinya banyaklah berbuah. Selain lemang, galungan. Karena saat galungan itu dipersembahkan lagi. Saat galungan itu tujuannya. Saat tumpak warige kita memuliakan itu saudara nggih. Jadi dari daun ada berbunga. Dia layu, mekar lagi begitu. Bahkan kadang bunganya itu jatuh bunganya, tidak berbuah. Maka saat di lontar tapiniannya dijelaskan bahwa penggunaan bubuh itu penting. Bubuh itu ada warna-warnanya dan itu ada maknanya. Bubuh ada warnanya putih, itu dipergunakan pada sarwo tumuh sane atau kepada
tumbuh-tumbuhan yang memiliki umbi-umbian atau berumbi, ya. Istilah bahasa Indonesianya itu adalah menghasilkan umbi, seperti singkong itu salah satunya. Ya, diberikan bubur atau bubur berwarna putih. Itu dalam lontar tapiniannya, nggih, bukan menurut Chandra Prawardhana, nike menurut lontar tapiniannya. Dan kalau misalkan menurut tiang pribadi itu hanya tafsiran. Jadi hanya tafsiran saja, bukan ya bentuk kesatuan tafsiran dalam lontar itu. Ini lontar ini sudah ada sebelum Hindu masuk atau sesudah Hindu masuk. Apapun itu yang jelas itu adalah warisan. Kita sebagai pewaris menjaga warisan itu. Warisan lontar tapiniannya itu. Nah, tentang yatnya prakerti di dalamnya, bagaimana cara beriatnya. Bubo itu ada warna putih, umbi-umbian. Kemudian warna merah. Itu apa? Itu adalah kepada tumbuh-tumbuhan yang buahnya tumbuh di bagian batang. Tumbuh di bagian batang. Ya, entah itu menjalar atau akar tunggang. Ya, kalau misalkan yang IPA pasti tahu nih karena tiang juga dulu ya ketika belajar juga pernah, tapi sedikit belajar masalah ilmu pengetahuan alam, tapi juga saya belajar ilmu pengetahuan sosial itu karena perpaduan ilmu itu harus dipadukan. Begitu juga dengan bubur yang berwarna kuning. Bubur yang berwarna kuning inilah yang dipersembahkan, warnanya itu dalam bentuk yang merah tadi rumputan, yang bubur warna kuning ini buah yang keluar lewat batang, sedangkan bubur yang warna hitam ini adalah buah yang keluar dari bunga. Maka kita ini menjalani sebenarnya mekar layu bunga kehidupan. Bekar layu bunga kehidupan ini liang kelawaning sebet, liang sebet. Apakah kita bisa berbuah? Bisa. Jadikanlah hidup ini agar bermanfaat menjadi buah hasil karma yang baik. Itu maksudnya. Jadi manfaatkan usia dengan baik. Manfaatkan usia itu untuk belajar. Jangan baru menganggap usia sudah matang atau ilmu sudah tinggi langsung ingin menjadi seperti tadi. Ulat ingin menjadi kupu-kupu atau kupu-kupu kembali lagi sifatnya seperti ulat. Jika kita mau melabeli diri menjadi kupu-kupu, padahal kita seperti ulat, ya, layaknya lah kita seperti kupu-kupu yang bisa terbang ke sana ke sini. Artinya apa? Kalau kita memberikan identitas kita seorang yang dihormati, hormatilah diri kita sendiri terlebih dahulu. Barulah kita menghormati orang lain. Kalau kita mau menjadi ikan, jadilah ikan yang memang bisa menyelam sedalam-dalam laut. Kita mau jadi burung, jadilah burung yang terbang setinggi-tingginya. Kalau ikan dan burung janganlah saling berseteru karena memiliki keunggulan masing-masing begitu. Jadi tiang sebagai sudra begitu, sebagai manusia yang polos itu bukan berarti goblok, blog itu enggak, tapi blog itulah berpikir logis ya. Berpikir dengan akal sehat dan berpikir dengan rasa, irisan rasa dan rasio itu nampeking ring sejeroning hredaya bisa neduhin. Neduhin itu menjadi peneduh, teduh, sejuk, nyaman di dalam hati. Apapun identitasnya, agama, saraning agama ante, seterah koang sante, apapun itu, kalau didasari atas hredaya, bersuara dengan hati dan berhati-hati menggunakan hati, maka akan menjadi orang yang tidak iri hati, tetapi menjadi hati dan pribadi yang memiliki jati diri gitu. Itu nggih umat sedharma dimanapun berada. Terkait dengan tumpak wariga ini, bagaimana upakaranya? Diawali disanggah kemulan terlebih dahulu, apapun itu tumpak. Sama seperti tumpak landap misalkan. Tumpak landap apakah memuja besi? Tidak. Punya motor? Tidak. Mobil? Tidak. Diawali nunas tirta, sekali lagi agama tirta, agama Hindu Dharma tirta yang memercikkan peneduhan air utamanya ada patram puspam palam toyam yomi bakti prayas jati tat aham prayas upaditam asnami prayatat manah. Jadi toyam ini ada dalam setiap upakarayanya di Bali, pasti ada air. Tanpa air tidak akan bisa hidup.
Itulah yang disebut dengan agama Tirta di Bali. Agama Tirta. Hindu itu baru masuk, kalau dipelajari sejarah perkembangan agama Hindu, pelajari lagi Sana Tana Dharma. Sehingga pelajaran Sanu Tana Dharma ini akan berkembang lagi. Ini yang tiang alami di masyarakat, banyak sekali pertanyaan mengenai bubuh. Ini kenapi penggunaannya, apakah bubuh itu sing dadi ganti dengan, tidak boleh diganti dengan nasi atau nasi tepung atau dengan yang lain. Kalau itu kan tidak berpengaruh juga, atau juga Dewa Sangkara tidak pernah marah dengan umatnya begitu. Tidak bisa seperti ujug-ujug begitu, Mas Saudara Manggih. Karena niki wenten agem-agemannya nih, ada sesulurnya, pantes, patut, bisa, dadi, kelawaning suara inger daya niki nampun pindah ke Ragan Tetui. Jadi Banten itu adalah Ragan Tetui. Dalam rontar yadnya prakerti, kita mempersembahkan bubuh ayaban ring sarwotumo pepohonan itu ada maknanya, Umat Dharma. Ada maknanya. Tidak ujuk-ujuk simbol saja. Tapi kalau tidak ada simbol kan kita bisa mempersembahkan tubuh ini. Itu bahasa agama milenial saat ini, agama Hindu milenial. Tanpa Banten bisa kok, begitu kan? Tidak. Karena apa? Apakah kita bisa mencari isi tanpa kulit? Tidak tahu kita kulit kita. Pisang. Tahu kita namanya pisang kalau tidak tahu kulitnya pisang? Tidak akan bisa. Maka lewat simbol kulit pisang itu kita belajar isi pisang. Sama seperti agama Hindu. Kita belajar lewat simbol, ada maknanya. Agama Hindu tidak semuanya harus diisi saja belajarnya, tetapi juga belajar lewat simbol. Lewat simbol ada maknanya. Tidak langsung ujug-ujug langsung dengan semedi begini langsung moksah, itu tidak mungkin seperti itu. Ya, apalagi tanpa membunuh. Nah, itu ya lagi ya. Tanpa membunuh langsung moksah, itu ya. Tidak ada seperti itu. Sedangkan hidup ini pun pengorbanan. Banyak pengorbanan material, pengorbanan pemikiran, pengorbanan waktu. Itu disebut dengan perline. Perline itu artinya bukan pengacuran, tetapi dia menetralisir, mensterilkan untuk ada kehidupan yang baru, bukan menghancurkan. Ada banyak yang bilang bahwa hidup Betara Siwa pindah ke Sangyang Redangon, tupek kandang itu artinya dia tedun di mercepada, dia menghancurkan. Tidak, Dewa Betara Siwa tidak pernah menghancurkan. Praline itu sterilisasi. Di generasi ini sudah timbul generasi yang baru begitu. Itu disebut dengan praline. Jadi salah kaprah kemudian yang bilang bahwa ada Dewa Siwa adalah dewa perusak, itu ya, tanda petik. Salah itu ya, keliru besar. Karena mungkin belum pernah membaca lebih banyak lagi, belum pernah mengalami. Itu juga yang menyebabkan banyak sekali pertimbangan di dalamnya. Sehingga Banten tidak perlu back to Weda itu ya, dan seterusnya. Ini polemik yang terjadi. Ini fakta yang terjadi. Tak bisa. Kita sudah ada geguat lewat simbol. Memangnya bisa kita memikirkan Sang Widya ada di mana beliau saning bersifat astau iswarya. Beliau bersifat katanya maha agung, maha sakti dan seterusnya. Banyak istilah-istilah beliau. Apakah bisa dengan pikiran yang manusia yang terbatas ini? Tan hanu wong swasta ayu nulus, artinya tidak ada manusia yang sempurna ini memikirkan keagungan Sang Hyang Widiwasa yang sifatnya itu adalah tidak terbatas. Tak bisa. Lewat Banten kita diajarkan. Yadnya prakerti Banten. Lewat tumpak warige kita diajarkan. Ini adalah pelajaran. Itu yang sering disebut istilah kampusnya. Kampusnya itu etnopedagogi katanya ya. Belajar lewat budaya. Ada yang mengkaitkan lagi teo etnopedagogi, teo ketuhanan, etno budaya, pedagogi pembelajaran ketuhanan lewat simbol. Ada yang bilang simbol etnopedagogi, lewat simbol belajar. Banyak sekali istilah-istilah itu. Istilah-istilah itu penting, tapi yang lebih penting itu adalah penting dilaksanakan itu. Penting dilaksanakan. Ketika sudah belajar penting, tetapi tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kegentingan dalam masyarakat. Jadi banyak diracuni masyarakat sehingga menjadi kegentingan, genting jadinya. Padahal agama itu nedukin ing rage.
mendamaikan diri sendiri, itu agama sebetulnya. Agar damai, agar nyaman, penuh cinta kasih. Apapun agamanya, pasti mengajarkan keyakinan dan cinta kasih. Keluar dari sepat siku kedua ini, bukan agama namanya, tapi gamang. Gamang itu artinya masih saru, tidak jelas, masih bayangan. Hanya dua, cinta kasih dan keyakinan. Dua ini sudah agama. Menjalankannya dengan subha karma, atau kalau tidak tahu istilah subha karma, berbuat baik. Sudah melakukan berbuat baik, ini bukan teori berbuat baik, sudah melakukan berbuat baik. Itu baru disebut dengan agama. Jadi tumpak warige adalah sebagai momentum umat sedar manggih dimanapun berada, yang solusi yang tiang tawarkan, yang patut dipilah-pilih, tiang menawarkan solusi, bukan berarti ini benar, begitu enggak. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, begitupun dengan saya. Saya memberikan Dharma Wacana ini adalah berbagi, bukan nyapo kadiaku, bukan juga mengajari umat sedharma di rumah pemirsa Bali TV. Jadi solusi yang pertama di situasi pandemi ini, saat nanti tumpak warige, lakukanlah dengan rasa tulus ikhlas. Karena itu adalah yadnya. Yadnya itu adalah memang benar-benar tulus ikhlas, bukan diplesetkan. Kata yadnya itu ya, diplesetkan menjadi akronim-akronim yang tidak pas. Jadi yadnya itu memang tulus ikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan adaptasi diri dalam situasi pandemi ini, memuliakan tumbuh-tumbuhan itu tetap mempergunakan protokol kesehatan. Saat ini misalkan Mebanten di Tongos, artinya di tempat tegalan, kalau yang di daerah pedesaan itu tetap mempergunakan masker. Kita tidak tahu virus itu berada di mana, karena virus tidak terlihat, begitu ya. Kalau virus sudah terlihat, kemarin sudah obatnya ada. Yang ketiga, itu perlu diterapkan selalu ya protokol kesehatan. Yang ketiga, belajar agama lewat sastra dan juga guru. Begitu juga dilakukan. Ini yang penting, swatah. Swatah ini adalah pengalaman. Belajar dengan mengalami sendiri terlebih dahulu. Apa yang tiang bagikan ini adalah perpaduan antara saya belajar, tiang belajar lewat guru, terutama belajar lewat mengalami sendiri. Itu yang paling penting, baru cocokkan dengan sastra yang ada. Makanya kita menjadi orang yang memang benar-benar intelektual, agamais, spiritual itu. Agama berjalan, spiritual berjalan, kemudian intelektual juga berjalan. Bukan begini, agama, agamais, intelektual, spiritual. Ini yang tidak pas ya. Harus agama, agamais, intelektual, dan spiritual. Itu harus dipadukan dengan sebaik-baiknya. Demikian umat sedharma dimanapun berada, sekian yang tiang dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, tan hanu wong swasta ayu nulis, begitu juga dengan dewek tiang. Saya adalah masih tetap belajar dalam posisi ini, semasih hidup hingga mati selalu belajar. Om ayu wardi asa wardi pranyan suka seriam dharma sentana wardi santute sabta wardaya. Om sarwe sukina bawantu, sarwe santi. Om santi om. Suksema. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga santi kunang jagat.